Pemirsa, hari ini tim Fakta berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Widodo Bayu Aji. Beliau ini merupakan perwakilan keluarga korban sekaligus pihak yang ditunjuk sebagai juru bicara oleh keluarga. Betul, ya Pak ya. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore. Ya, sebelumnya kami dari tim Fakta mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya Pak atas musibah yang menimpa keluarga, begitu ya. Dan sekaligus kami juga ingin tahu bagaimana kondisi terbaru keluarga setelah sekian hari pasca musibah ini, Pak. Ya, baik, terima kasih. Pertama, memang keluarga sampai saat ini masih sangat berduka ya. Terus berusaha juga mengikuti terus informasi karena masih berkembang terus. Keluarga juga berusaha mencari informasi juga sambil menunggu dari penyidik ya. Artinya kita tetap seharusnya menunggu dari penyidik seperti apa nanti skenario atau motif ya dari tersangka yang saat ini sementara diduga menjadi pelaku. Kalau kami boleh tahu Pak, seperti apa sih pada awal mulanya ya pertama kali ketika keluarga mengetahui kasus ini? Oh, kaget Mbak. Karena yang diketahui kan Ilham ini orangnya ramah ya. Ramah terus hampir nggak pernah ada musuh, aktif berorganisasi kan gitu ya. Terus kalau sampai ada musuh tuh apa ya kira-kira? Itu menjadi pertanyaan besar. Ya itu yang pertama-tama tentunya menjadi keterkagetan keluarga dengan peristiwa ini. Pada sebelum, kalau kita mundur sedikit Pak, sebelum kejadian penculikan, pada saat itu korban sempat pamit ke keluarga kah? Pamit bekerja ya, biasa. Pamit bekerja. Kegiatan biasa antara saya suami ke istrinya, berangkatnya biasanya nggak ada satu kejanggalan tertentu, nggak ada. Kalau kita melihat Pak sampai sejauh ini kan memang penyelidikan masih terus bergulir begitu ya Pak, kepolisian juga masih sudah mengamankan belasan tersangka begitu. Akan tetapi sampai saat ini motifnya sendiri juga belum diungkap ke publik, belum ada seperti itu. Tapi kalau dari keluarga sendiri, apakah ada kecurigaan Pak, apakah ini terkait dengan motif ini? Kalau kecurigaan pasti itu sesuatu yang wajar ya, tapi artinya tidak spesifik kepada hal atau orang-orang tertentu. Oke, tapi dari keluarga sendiri, apakah kecurigaan ini lebih condong ke arah masalah pekerjaan atau masalah personal mungkin yang diketahui keluarga? Masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan ya? Iya, saat ini kita masih sepakat juga dengan pihak penyidik ada keterkaitan dengan pekerjaan almarhum. Informasinya nih Pak, ini kan yang beredar begitu terkait dengan kredit fiktif ya yang jumlahnya kurang lebih belasan miliar. Dari keluarga sendiri tanggapannya bagaimana? Ya kalau kita masih nunggu finalnya ya. Apa betul itu berkaitan dengan kredit fiktif atau kita masih menunggu hal lain? Masih menunggu. Kurang lebih 13 miliar ya kemarin ya. Kita masih nunggu tuh Mbak. Apa iya 13 miliar sampai tega menghabiskan orang kan gitu. Itu kan pertanyaan juga kan. Kalau dari keluarga ada kecurigaan mengarah ke arah pekerjaan ya, masalah pekerjaan, korban sendiri pernah nggak sih Pak cerita ke keluarga terkait pekerjaannya, mungkin masalah yang ditemui di sana? Kalau pekerjaan seperti biasa mungkin cerita, tapi bukan artinya bercerita tentang ada masalah. Jadi tidak ada cerita yang secara khusus disampaikan misalnya, entah keluhan ke kakaknya atau istri gitu ya, bahwa ada permasalahan di pekerjaan. Itu nggak ada. Kalau terkait dengan pekerjaan korban sendiri Pak, kalau boleh kami tahu, sudah berapa lama kah korban kerja di sana dan apa saja sih sehari-hari yang menjadi tanggung jawab korban? Di instansinya atau? Di instansinya betul sekali. Kurang lebih 13-14 tahun ya. Oh, 14 tahun di bank tersebut ya? Ya, di instansinya. Tapi kalau di yang terakhir itu belum lama ya. Beberapa bulan ya? Itu. Kayaknya baru berapa bulan ya, 2-3 bulan kayaknya apa ya. Kalau nggak salah ya, saya juga persisnya ya kurang lebih segitu deh. Belum lama. Ada dugaan juga bahwa dalam kasus ini ada keterlibatan aparat yang diduga ya Pak, yang mana inisialnya F. Belum terungkap juga ke publik siapakah sosok ini. Bagaimana keluarga menanggapi sih? Kami masih menunggu informasi resmi dari instansi.
barangkali kalau memang ada keterlibatan. Pak, ini kan salah satu tersangka yang sudah ditangkap ini diduga menjadi otak atau dalang dari kasus ini ya, yaitu DH, inisial DH, dan juga istrinya pun sekarang sedang dicari, masih menjadi TO gitu. Kalau dari keluarga sendiri, apakah mengenal kedua sosok ini, DH dan istrinya? Kalau dari keluarga tidak mengenal, secara personal tidak mengenal. Kalau dengan korban sendiri? Kalau korban itu dimungkinkan kalau memang DH ini atau tadi ya yang sementara diduga sebagai otak adalah nasabah. Kalau nasabah kan sangat dimungkinkan terjadi komunikasi nasabah dengan petugas banknya, itu mungkin. Tapi kalau keluarga dapat dipastikan tidak kenal. Melihat 15 tersangka yang sudah ditetapkan, Pak, dari pihak keluarga, mengenalkah 15 sosok ini? Nggak ada yang kenal. Saya ngobrol lagi juga dengan kakaknya, cek sekali lagi, nggak ada masalah. Sampai sejauh ini kasus masih terus berjalan, Pak, proses hukum masih terus berjalan. Apa kemudian yang menjadi harapan terbesar keluarga? Ya, harapan kami sekeluarga tentunya pertama kasus ini dapat terang benderang, terbuka terang benderang, terus tentunya keluarga mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya, terus para pelaku dihukum sesuai perbuatannya dan ketentuan hukum yang berlaku. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu atas Sama-sama. waktunya. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita. Terima kasih. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan kriminolog Lucky Nurhadianto. Beliau ini merupakan kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Selamat siang, Mas Lucky. Siang, Mbak. Mas Lucky ini melihat kasus pembunuhan, penculikan dan juga pembunuhan Kepala Cabang BRI, yakni Muhammad Ilham Pradipta. Sudah berjalan beberapa hari, tapi tampaknya belum ada satu motif yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Apa kemudian analisa terkait motif di balik kemungkinan terjadinya kasus ini? Ya, dalam konteks kasus ini, saya lebih senang saat kita menggradasi atas dasar 3 aspek motif. Yang pertama adalah motivasi yang dilandasi oleh para pelaku yang berada di lapangan. Seringkali motivasi ini berkaitan dengan bagaimana kemudian pembunuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari masing-masing pelaku. Karena dalam konteks kategorisasi kejahatan tersebut, maka ini kita kategorisasi sebagai salah satu bentuk anomali contract killing. Jadi ada kesan bagaimana kemudian masing-masing pelaku tidak memiliki keterikatan satu sama lain. Yang kedua adalah motivasi dalam konteks bisnis. Tapi saat kemudian kita bicara mengenai motivasi dalam konteks bisnis, maka seringkali kita mendapatkan fakta-fakta pengingkaran di sana. Dalam konteks bisnis tentu tujuan utamanya seharusnya adalah bukan dalam konteks pimpinan kepala cabang tersebut. Tapi dalam konteks kredit fiktif yang akan diberikan seharusnya tataran lebih tinggi lagi dalam utama dalam atau kemudian pihak-pihak BRI utamanya. Yang ketiga adalah dalam konteks bagaimana kemudian yang berkaitan dengan ikatan emosional. Dalam konteks ini pula perlu kita pahami adanya keterikatan antara pelaku utama kemudian dengan korban yang menjadi sasaran dari kejahatan. Tapi seberapa mungkin sih Mas kalau alasannya ini atau motif utamanya ini adalah kredit fiktif, mengingat ini menjadi motif yang kemudian begitu ramai diperbincangkan publik? Ya, kita perlu mengetahui juga saat kemudian ini dilakukan oleh profesional yang kita kategorisasi sebagai kejahatan terstruktur, maka ada 2 unsur utama. Mereka bersifat hierarkis, yang kedua mereka bekerja dengan sangat rapi. Nah, dalam konteks inilah hierarkis ada, tapi kemudian kerapian dalam konteks eksekusi itu terkesan abai. Atau bahkan dalam konteks itu mereka mudah kemudian untuk ditemu kenali. Sehingga ini akhirnya menciptakan satu spekulasi, apakah memang hanya sekedar kredit fiktif saja yang diberikan kepada orang-orang yang memang terafiliasi terhadap tindakan tersebut, atau kredit fiktif ini adalah kamuflase untuk menutupi ikatan emosional antara pelaku utama dengan diri korban. Karena dalam konteks tertentu pula, dalam konteks kejahatan terstruktur tersebut, maka tindakan-tindakan yang dilakukan seringkali terarah dan terukur. Dan dalam konteks ini ada kesan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap diri korban itu dilakukan dengan benda-benda tumpul atau terkesan benda-benda seadanya saja. Mengapa sih kemudian orang-orang ini menjadi orang-orang yang kemudian dipilih oleh pihak pelaku utama begitu ya, otak atau siapa yang memberikan order itu untuk memilih orang-orang ini? Ya, akhirnya kita mengarah kepada klasterisasi tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut.
Kalau kita bisa gradasikan atau kita buat suatu kuadran, maka terdapat 4 kuadran utama. Kuadran pertama adalah orang-orang yang berperan sebagai penculikan. Mereka pertama ditugaskan untuk sekedar menculik saja dalam tanda kutip seperti itu ya, dan kemudian tidak tahu apa tujuannya saat kemudian orang-orang tersebut melakukan tindakan kepada diri korban. Yang kedua adalah klaster yang memang bertujuan untuk melakukan tindakan kekerasan atau kita kenal sebagai klaster eksekutor. Mereka cenderung berani, mereka mengetahui bagaimana kemudian ada permasalahan antara diri korban dengan si pembuat atau kemudian pemberi order tersebut. Yang ketiga adalah orang-orang yang berupaya untuk memberikan suatu keterhubungan antara masing-masing klaster tersebut atau kita kenal sebagai jembatan antara masing-masing pelaku. Yang keempat adalah kita kenal sebagai aktor intelektual yang berperan untuk merangkai dan memberikan sumbang dana dalam konteks bagaimana kemudian pelaku mulai dari konteks intimidasi sampai kemudian dieksekusi. Nah, Mas Luki melihat nggak ada keterkaitan di antara para klaster ini? Mereka saling terkait, mereka saling mengenal, mereka saling merencanakan atau seperti apa? Nah, inilah anomali dalam konteks pembunuhan yang dilakukan kepada diri korban. Anomali yang pertama adalah saat kemudian ini melibatkan banyak orang, maka potensi untuk kemudian teridentifikasi oleh pihak kepolisian itu akan sangat besar. Yang kedua adalah mereka seolah-olah berperan tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi begitu mereka melakukan suatu tindakan, maka ada kesan request by order. Jadi mereka melakukan sesuatu atas dasar pesanan tanpa mereka mengetahui tujuan seperti apa yang harus mereka lakukan. Yang ketiga adalah bisa jadi juga dalam konteks ini ada aktor yang berperan untuk dapat mengendalikan masing-masing klaster tersebut. Jadi dengan kata lain, masih ada satu kemungkinan utama saat kemudian kita tidak hanya berbicara mengenai aktor intelektual saja, tapi ada aktor lain penyandang dana yang bisa mengendalikan klaster-klaster tersebut untuk dapat melakukan tindakan kekerasan kepada diri korban. Terima kasih banyak Mas Luki atas insight-nya, luar biasa sekali. Selamat siang. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya.